Selamat sore dan salam jumpa saudara-saudaraku sekalian. Saya dari halaman kantor saya yang sedianya saya biasanya sudah pulang, tetapi saya seringkali memanfaatkan waktu untuk berolahraga bersepeda di halaman saya ini. Perkenalkan saya mencoba membuat channel ini untuk berbagi kepada saudara-saudaraku sekalian. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya dengan mobil Panther. Mobil Panther yang merupakan kesayangan saya ini. Saya sudah buka cupnya di situ ya. Ini Panther Smart tahun 2006. Saya waktu itu mengalami dalam perjalanan saya dari Jakarta ke Pati, Jawa Tengah, dan saat pulang saya mengalami bahwa mesin itu susah ditarik atau dia tersendat. Kemudian berdasarkan pengalaman yang saya miliki, inilah yang akan saya ceritakan kepada saudara-saudaraku, semoga bermanfaat. Panther ini termasuk mesin yang atau mobil dengan mesin yang sangat handal menurut saya, dan saya menyukainya. Walaupun saya membaca berita bahwa Panther tidak diproduksi lagi, beberapa berita saya baca, maka saya bertambah sayang dengan mobil saya ini karena dia tidak pernah menyusahkan. Selain dia handal, mudah digunakan, mudah perawatannya, kemudian tidak mahal bagi saya untuk menanganinya. Memang yang baiknya kalau kita ada permasalahan, bengkel ya bisa menyelesaikan dengan baik. Tapi dengan penguasaan kita kepada mesin ini secara praktis, baik secara sistemnya, kita bisa sebenarnya memperbaiki sedikit demi sedikit atau mengatasi permasalahan di perjalanan. Sebagai contoh, mesin tidak mau menarik ketika itu. Perjalanan saya dari Pati menuju Jakarta, di tol itu paling cepat dia bisa 40 ya. Kemudian saya atasi hanya dengan pengetahuan saya tentang sistem bahan bakar yang berada dalam Panther ini. Baiklah, saya bercerita itu sambil menceritakan solusi-solusi yang bisa kita ambil saat kita mengalami permasalahan. Di dalam sistem bahan bakar Panther itu saya melihat bahwa bahan bakar dari tangki itu akan menuju ke pompa bahan bakar ini, pompa solar ini. Nah, dia letaknya di atas ya, sedangkan bahan bakar itu kan di tangki di bawah, sehingga logikanya memang harus dipompa naik ke sini ya. Perangkat ini orang sering menamakannya pompa, dan di bawahnya ini orang sering menamakannya water sedimeter ya. Saya mengatakannya aja secara secara populer, misalnya saya katakan tandon lah ya. Ini fungsinya tandon ini, saya lihat kalau yang bagian atas ini pompa, itu untuk menarik bahan bakar. Kemudian karena solar ini kadang-kadang kan tidak murni sekali ya, ada tercampur dengan kotoran dan air, kadang-kadang air ada. Nah, fungsi daripada tandon ini adalah agar dia bisa mengendapkan air kalau bahan bakar tercampur oleh air ya, ada kalanya, atau kotoran, sehingga dia, karena air itu berat jenisnya lebih besar, sehingga air berada di bawah ya, yang menempel ke kotoran-kotoran juga itu terbawa ke bawah ya. Dengan demikian, kalau pompa ini lancar, ini pompanya bisa kita tekan-tekan nih ya, dan bahan bakarnya bagus ya, dia itu kemudian akan menjadi lancar, dan kemudian bahan bakar itu akan dialirkan ke filter solar ya, filter solar ya. Saya melihat bahwa dua benda ini, dua komponen daripada perangkat mesin Panther ini sangat penting kita selalu perhatikan dan bersihkan untuk menjamin kelancaran daripada suplai bahan bakar ke mesin yang cukup dan bersih ya. Fungsi daripada filter solar ini adalah untuk menyaring bahan bakar, kemudian dia dikeluarkan
terus akan menuju satu komponen yang namanya Bospam, ya, dari Bospam. Nah, saya hanya akan bercerita tentang ini karena pengalaman saya kemarin itu dengan saya bersihkan Bospam pompa bahan bakar ini dan mengganti filter, maka mobil saya kembali bisa berjalan dengan sangat bagus, ya, dengan sangat cepat. Yang tadinya hanya bisa 40 km per jam, saya bisa berjalan 110, dan padahal kalau saya tekan itu gasnya masih bisa berjalan. Nah, untuk pompa ini mudah sekali dipelajari atau dibongkar, ya. Mudah sekali dibongkar dengan di sini ada 3 bautnya. Di beberapa informasi media sosial ini banyak sekali diungkapkan tentang itu. Tapi kemarin saya atasi rupanya di tandon bawah ini ada kran, ya, ada kran safety, ada kran untuk mengeluarkan solar di sini, sehingga saya tidak perlu membuka pompa ini. Saya kendorkan saja di sini kerannya dan saya habiskan bahan bakar yang berada di dalam pompa solar ini. Setelah itu saya tutup kembali, kemudian saya pompa, ya, sampai bahannya bakarnya penuh. Nah, karena supaya anginnya dipastikan tidak ada angin di dalam, nah, di sini ada baut, saudara-saudaraku. Yang ini kalau kita kendorkan, kemudian ini kita pompa, ya, dia akan keluar udara dari sini sampai bahan bakarnya. Setelah itu kita kencangkan kembali. Ya. Nah, untuk memastikan bahan bakarnya bersih, ini kita tinggal ganti saja filter solarnya ini. Caranya yaitu dengan membuka ini, ya, menggunakan namanya kunci sabuk. Caranya sangat mudah sekali, jadi nggak perlu kita buka dia dari bodi. Ini dengan menggunakan kunci sabuk. Harga kunci sabuk itu kemarin saya beli antara 40 sampai 60 ribu. Ini bisa dibuka, bukanya seperti baut saja atau seperti membuka bohlam lampu. Kemudian kita ganti dengan yang baru. Harga ini saya beli ketika itu hanya 40 ribu, ya, hanya 40 ribu. Kemudian saya pasang lagi, maka selesai sudah permasalahan yang saya alami. Kemudian mobil bisa berjalan lagi dengan cepat, ya, dengan cepat. Memang kita bisa kemudian mempelajari selanjutnya dari bahan bakar yang dari filter ini menuju ke Bospam, yang kemudian dengan tekanan masuk ke melalui satu pengabut gitu, ya, dia masuk ke ruang mesin. Itu bisa kita pelajari. Pada sesi berikutnya akan saya berbagi pengalaman kepada saudara-saudaraku sekalian tentang cara-cara praktis mengatasi mesin kita di perjalanan. Demikianlah sementara saudara-saudaraku yang saya berusaha untuk membuat konten ini untuk saudara-saudaraku. Semoga bermanfaat pada kita semua. Saya Syarif Samsudin menyampaikan, sayangilah mobil Anda dan kenalilah mobil Anda. Dan saya sangat sayang kepada mobil Panther saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.